warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan kerukunan antar umat beragama. Antar umat beragama bisa disebut tasamuh. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang kerukunan antar berumat, karakteristik agama Islam, bentuk-bentuk kerahmatan Islam, karakteristik kerahmatan Islam, ukhuwah, persaudaraan. Bisa disebut juga persaudaraan. Kerukunan antar umat beragama, makna dalam Islam adalah kita damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Agama Islam sendiri adalah agama yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Meski belum bisa disebut agama Islam, jadi tetap bermakna dalam substansi ajarannya, sama seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 132, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wassawabiha Ibrahim wan banihi wa yaqub ya baniya inna ilan istafa lakum dina fala tamutuna illa wa antum muslimun. Artinya, dan Ibrahim telah mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Islam. Nah, di sini disebutkan ada 9 karakteristik dalam agama Islam. Yang pertama, sesuai dengan fitrah, hidup manusia dengan memberi petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik keyakinan, perasaan maupun pikiran, sesuai kebutuhan hidup manusia, memberi manfaat dan memposisikan manusia pada posisi yang benar. Bisa dibaca dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang ini, fa'akim wajhaka lid-dina hanifa fitratul lihati fataran nasa alaiha latabida likolah zalikat dinul qayyimu walakina aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tegakkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, ajaran sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, kebenarannya mutlak. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, Al-haqqu mir rabbika fala takunna minal mu'minin. Yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yang keempat, mengajarkan keseimbangan. Ada dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima attaqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka mimma dunya wa asing kama ashanallahu ilaika wa la tabri fasada fi'at innala la yuqibul musfidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kelima, fleksibel dan ringan. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yakallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha man kasabat rabbana la tuzigna in nasina aw khatana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu
allazina min qablina rabbana wa tuhammilna ma taqulta lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Yang keenam, berlaku universal. Ada dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, makana Muhammadun aba ahdihim mir rajulikum walakin Rasulullah waqatman nabiyin wa kana Allah bikulli syai'in aliman, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu akal pikiran. Dan yang ketujuh, sesuatu akal pikiran dan memotivasi penggunaan akal pikiran. Ada dalam surat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu iza qila lahum tafassahu fi majalisi fafsahu yassahillahu lakum wa iza yanqila yuzu fan yuzu yarfa ilahul lazina amanu minkum wal lazina utul lima darajat walahu bima tamaulana qadir, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedelapan, inti ajarannya tauhid dan seluruh ajarannya mencerminkan tauhid. Menciptakan rahmat bagi makhluk-makhluknya, ada dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan juga ada dalam surat Al-Fath ayat 4 yang berbunyi, huwallazi anzalal sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanihim wa ilaihi junudus samawati wal ard wa kana lahu aliman hakima, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan ada Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu ada bentuk-bentuk kerahmatan Islam. Islam menunjukkan jalan hidup yang benar dengan ajarannya, baik yang suprarasional, bisa disebut juga budi, maupun yang rasional, bisa disebut juga takwuli. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensinya secara bertanggung jawab. Islam juga menghargai dan menghormati semua manusia, baik muslimin atau non-muslim. Yang poin nomor 2 itu bisa dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 99. Lalu Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan profesional. Ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Islam juga menghormati kondisi spesifik individu dan memerlukan secara spesifik pula, contoh sholat, qashar, dispensasi berbuka, dan sebagainya. Karakteristik kerahmatan dalam Islam. Ajarannya itu begitu universal, tidak dikhususkan untuk golongan tertentu atau
masa tertentu rasional. Jadi dikarenakan tidak ada kebaikan yang bisa diwujudkan tanpa rasionalitas atau menentukan pilihan terbaik. Agama kemanusiaan peduli kaum tertindas. Agama peradaban, ajaran pertamanya adalah Iqra, yaitu membaca, yang merupakan kesadaran awal peradaban. Dakwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim dengan saling menghormati dan menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan seperti perbedaan pemikiran. Ukhuwah Insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia tanpa melihat sara. Perbedaan agama adalah konsekuensi kebebasan yang diberikan Allah, karenanya bukan penghalang untuk saling berinteraksi sosial dan membantu. Umat manusia memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan keharmonisan kehidupan sosial sesuai tugas dan kemampuannya. Kontribusi sosial yang ditekankan oleh Islam adalah kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Itu semua ada dalam Quran surat Al-Qasas. Adalah referensi yang didapatkan, semua materi referensinya ada di sini semua. Maaf ada kesalahan dari pengucapan ataupun presentasi saya, karena saya hanya orang biasa.